أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Shadaqallahul Azim. Dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa azabku adalah azab yang pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah subuh yang berbahagia insyaallah, dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam, Al-Ghafur Ar-Rahim itu sifat Allah yang disebut dengan sifatul zat, sifat zat. Sementara wa anna azabi huwal azabul alim, azabku adalah azab yang pedih, itu disebut dengan istilah sifatu fi'il, sifat perbuatan. Jadi secara garis besar sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Pertama namanya sifatu zat, sifat zat. Yang kedua sifatu fi'il, sifat fi'il atau sifat perbuatan. Apa beda antara kedua sifat ini? Sifatu zat atau sifat zat itu merupakan sifat yang selalu senantiasa melekat kepada zat Allah, la yanfakku anha, tidak pernah terlepas. Akan senantiasa begitu, bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Karena ini merupakan sifat zat. Adapun sifatul fi'il, sifat perbuatan, bahwa azabku itu kan perbuatan. Sifat perbuatan itu sifat yang tidak selalu melekat kepada Allah. Artinya terkadang dia memberikan azab, terkadang tidak. Tapi kalau sudah penyayang, pengampun, selalu begitu, senantiasa mengampuni, senantiasa menyayangi. Ini diantara ayat yang oleh para ulama dikatakan sebagai arja ayatin fi kitabillah. Arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling bisa membuat kita berharap. Jadi ada dalam Al-Quran itu arja ayat yang paling bisa membuat kita berharap, tapi juga ada ayat yang paling bisa membuat kita takut. Ulama beda-beda pendapat, manakah ayat yang dikategorikan sebagai arja ayat yang paling membuat kita berharap besar kepada ampunan Allah. Ini diantaranya. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan aku maha pengampun, Allah menggunakan sifatul zat, sifat zat. Dan ketika Allah mengatakan bahwa azabnya pedih, dia menggunakan sifatul fi'il, azabku. Kalau Allah mengatakan wa annani al-mu'adzib, bahwa aku zat yang maha memberi azab, kita akan ketakutan. Karena itu berarti sifat mengazab itu melekat kepada zatnya. Wah, sangat mengerikan kalau demikian. Alhamdulillah, untuk sifat fi'il atau untuk azab, Allah menggunakan sifat perbuatan yang tidak selalu melekat kepada zatnya. Terkadang memang dia mengazab jika orang itu berhak diberikan azab, terkadang tidak. Tapi kalau sifat zat, pengampun, penyayang, itu selalu melekat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang rahmat Allah, tidak akan pernah habis-habisnya.
Ada seorang ulama pernah melontarkan sebuah pertanyaan. Ini menggelitik pertanyaannya. Kita tentu tidak akan meragukan bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sayang ibu itu tidak akan pernah pudar. Adapun kalau sayang ayah kadang-kadang bisa berkurang. Apalagi kalau sudah dapat angka 2, nah, itulah Pak ya. Tapi ibu tidak. Ibu itu sayangnya tidak pernah pudar dan tidak bersyarat. Ada sayang itu yang sayang yang tidak bersyarat, tapi ada juga sayang yang bersyarat. Kalau ibu sayangnya tidak bersyarat, apa artinya ini? Ada orang misalnya, katakanlah mungkin anak-anak muda, saya suka sama dia kalau dia itu cantik, berarti ada syaratnya. Saya suka sama dia kalau dia baik kepada saya, ada syaratnya. Atau juga mungkin sebagai orang tua punya syarat kepada anaknya. Ia akan sayang kepada anaknya kalau anaknya juara misalnya. Anaknya berprestasi, itu berarti sayangnya bersyarat. Ada yang begitu sebagian. Sayangnya kepada anak tergantung kepada bagaimana anak terhadap dirinya. Anak berbakti dia sayang. Kalau tidak sayang. Tapi kalau ibu biasanya sayangnya tanpa syarat. Oh, anaknya juara, anaknya tidak juara, anaknya malawan, tidak malawan, tetap sayang kepada anak. Itulah sayang ibu, sayang yang tanpa syarat. Nah sekarang, kalau seandainya nanti di hari kiamat, ketika kita dihadapkan kepada hari penghisaban, dihisab semua amal kita, dan tidak ada satupun yang terlewatkan, yang terluputkan. Mithqalu habbah bin khardal, sebesar biji zarah pun akan terlihat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik maka baik balasannya, jika buruk maka buruk balasannya. Kalau seandainya untuk menghisab kita itu dimintakan ibu kita misalnya, Allah memberikan pilihan, ini misalnya saja ini, kita coba imajinasikan, bayang-bayangkan. Seandainya Allah memberikan pilihan, kamu mau dihisab oleh ibumu atau oleh aku, oleh Allah begitu. Ibu kita yakin sangat sayang. Apakah kita mau hisab kita dihandle oleh ibu kita di hari kiamat kelak? Mau enggak? Ini mau apa? Andaikan diserahkan ke ibu awak, kama awak menghisap awak, ini namu anda. Bapak Ibu, bagaimanapun sayangnya ibu kepada kita, tidak akan pernah mengalahkan sayang Allah kepada kita. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena ibu bagaimanapun hebat dan luar biasanya, mohon maaf para ibu, hanya sebagai sebab kita ada di dunia ini. Sebab saja, tapi tetap yang menciptakan kita adalah Dia. Maka dalam sebuah hikayat riwayat diceritakan bahwa bumi, langit, lautan sudah sangat marah kepada manusia, melihat perilaku manusia, tingkah laku manusia, kekafiran manusia, pembangkangan kepada Allah, kemaksiatan, sampai langit minta izin, ya Allah izinkan aku untuk menurunkan bala dari atas. Bumi juga minta izin, ya Allah izinkan aku memberikan bala dari bawah. Juga begitu dengan angin, dengan lautan, semuanya ingin memberikan azab kepada manusia karena tidak tahan menjadi awak, parangnya awak yang tidak pernah berubah juga. Mendengarkan permintaan itu, apa kata Allah? Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalau kalianlah yang menciptakan manusia itu, tentu kalian akan sayang pada mereka. Aku yang menciptakan mereka. Tak ada bandingannya. Maka Bapak Ibu, suatu ketika setelah usai sebuah peperangan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat melihat ada seorang ibu yang kehilangan anak, mencari-cari. Kita bayangkan bagaimana apa niangnya seorang ibu ketika anaknya hilang. Jangankan di medan perang, ibu-ibu pergi ke pasar bawa anak tu hilang, anak tu lapis di tangan, kan paniang, cameh, jampai kok dibawa di orang, jampai kok kecelakaan, macam-macam dipikir. Ibu ini kehilangan anaknya di medan perang, mencari-cari ke sana kemari dengan perasaan kalut, perasaan cemas, khawatir. Setelah sekian lama mencari-cari, lah panik, lah latih, akhirnya berjumpa patamu, lah puta-puta kayaknya kemarin patamu. Bayangkan bagaimana respon si ibu setelah kekhawatiran yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan kata-kata. Bertemu akhirnya anaknya selamat, sehat walafiat. Oh, dipalu anak tadi, dicium-cium. Alhamdulillah, kamu selamat nak. Nabi melihat hal itu dengan para sahabat, dan Nabi manfaatkan momentum ini untuk mendidik para sahabat. Apa ibu? Pendidikan itu kadang-kadang tidak harus formal di sekolah. Apapun peristiwa kejadian yang kita lihat, jadikan sebagai media untuk mendidik anak-anak. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, atarawna hadhihi tarihatan ibnaha finnar? Menurut kalian ibu ini mau tidak untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Apakah akan tega sang ibu melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak mungkin. Begitu nampak sayang kepada anak, mana mungkin dia tega melemparkan anaknya ke dalam api? Nampak di palu ada sayang-sayang, terharu, menangis. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lallahu arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada para hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Bayangkan sayangnya Allah kepada kita. Bapak Ibu, kita memang memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah bahwa Tuhan di dalam bayangan kita masing-masing mungkin berbeda-beda. Memang Tuhan secara zatnya esa, tunggal, tapi Tuhan dalam persepsi kita mungkin beda-beda. Ada orang yang membayangkan Tuhan itu sebagai zat yang suka memberikan azab, suka memberikan bencana, menunggu-nunggu kesalahan hambanya, salah kita akan azab sesuatu. Dan ini kadang-kadang menjadi ancaman kita. Jangan macam-macam ikut karena azab di Tuhan. Bayangan kita mengenai Allah kadang-kadang seperti itu. Allah zat yang pemarah, zat yang kalau bahasa kitanya emosional seperti itu. Ada juga yang membayangkan Allah itu terlalu penyayang, terlalu pura mengabaikan orang berdosa, tidak dia azab. Dia palah pesa model itu. Jadi Allahnya satu, tapi Allah dalam bayangan kita berbeda-beda. Tergantung kepada apa yang kita dengarkan dari para ulama, para ustadz, yang kita baca, lingkungan kita, yang kita pelajari, macam-macam. Maka perlu perbaiki persepsi kita mengenai Allah. Jangan membayangkan Allah itu zat yang suka memberikan bencana, memberikan azab, suka mengancam-ngancam. Ada seorang peneliti dari Timur Tengah meneliti Al-Quran itu dari sekian banyak ayat Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.236 ayat. Dari semua ayat itu sejak Al-Fatihah sampai An-Nas, berapa persen ayat-ayat tentang rahmat dan berapa persen ayat-ayat tentang azab? Bandingannya apakah sama banyak 50-50 model itu, ataukah berbeda-beda? Beda presentasinya. Dan beliau mendapatkan bahwa dari 20 ayat
itu 17-nya tentang rahmat, hanya 3 tentang azab. Sakit mana? Banyak mengenai rahmat, sayang, nikmat. Kalau nak percaya silakan bekok di Haji Baliak. Cari Al-Quran, Fatihah sampai Anas. Ojo cik-cik. Mana itu? Sayangnya Allah kepada kita. Tak terbayangkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa mi'ata rahmah." Allah itu sejak zaman azali menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat, mi'ata rahmat. Fantaza'a minha wahidah wa alqaha 'alal ardi. Dari yang 100 itu diambil 1, diambil cie, kemudian dilemparkan ke dunia. Dari nancie itulah kita manusia saling sayang menyayangi. Ayah kepada anak, ibu kepada anak, suami kepada istri, abang kepada adik, guru kepada murid, dan seterusnya. Dari nancie tadi. Bahkan sayangnya binatang, induk binatang kepada anaknya juga dari yang itu. Bagaimana kita melihat seekor induk ayam melindungi anak-anak dari kejaran mungkin elang dan sebagainya, sayang kepada anak-anaknya, dan sayang itu tambah dari nancie tadi. Sisanya berapa? Tis'atan wa tis'ina, 99. Kamu apa sisanya itu? Wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, sisanya 99 Allah tahan dulu di sisinya, akan diberikan nanti di hari kiamat. Kenapa ibu? Kalau nanti saja gitulah modeliku sayang-sayang menyayanginya, gitu punya rasa rindu, gitu punya rasa ingin berkorban demi orang lain. Apalagi sisanya yang 99. Sehingga saking sayangnya Allah di hari kiamat itu, sampai-sampai iblis pun berharap dapat gak seketek kecipratan sayang Allah, diampuni oleh Tuhan. Tapi nak mungkin lagi, itu sudah menjadi sebuah keputusan Allah, ketentuan Allah begitu. Dibayangkan. Maka tak heran kalau kemudian Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi berkata, la tura'u, jangan terlalu takut dengan hari kiamat itu. Yakin nanti kita akan menemukan, akan melihat sayang Allah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sayang yang tidak pernah terlintas dalam benak kita sebelumnya. Luar biasa. Jadi Pak Ibu, perlu kita perbaiki pola pikir kita tentang hari kiamat yang terlalu berlebihan. Dan mohon maaf, sebahagiannya itu berdasarkan hadis-hadis yang palsu, atau dia paling kurang dhaif, lemah, tidak ada yang sahih itu. Iya betul, bagi orang yang tidak memiliki bekal harus takut, karena itu adalah hari yang menentukan. Tapi bagi orang yang beriman, yang punya sebesar biji zarah keimanan, ketauhidan, berharaplah banyak kepada rahmat Allah. 99 banyaknya. Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan hal ini, rahmat Allah, sayang Allah, pengampunnya Allah, apakah kemudian kita menjadi orang yang terlalu berani berbuat dosa? Kita minam lantiangan badoso, dia Tuhan itu malah penyayang. Tidak betul itu. Justru seharusnya ketika mendengarkan hal seperti ini, dan ini memang punya dasar dari Al-Quran, dari Sunnah, kita seharusnya merasa malu kepada Allah. Lah mode itu sayang Allah kawat, kamu kok tidak juga mendahulukan Allah daripada yang lain? Ini masih mendahulukan syahwat, mendahulukan kepentingan duniawi. Di mana Allah walatakkan? Jadi ini seharusnya memunculkan rasa malu berbuat salah, rasa malu untuk berdosa, bukan lantiangan berdosa di Tuhan Maha Penyayang. Itu rasa malu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah riwayat
seorang tabi'in, sahabat datang ke Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ana fa'altu kadza wa kadza. Saya sudah melakukan banyak kesalahan, yang berzina lah, yang mencuri, macam-macam. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, halli maghfirah, apakah saya masih bisa diampunkan di Allah? Dia tahu cecik dosonya dan ketik nang gadang. Kecil Rasulullah, nah masih bisa insya Allah, ampun. Dengan perasaan gembira, dia pulang. Di tengah jalan, takkan hanya cik, aduh lupa tadi kan ini tanyakannya. Dia balik lihat ke Nabi, ya Rasulullah, ketika saya berbuat dosa itu, berbuat maksiat itu, akana ya rani, apakah Tuhan melihat diriku? Kata Nabi, jelas. Langsung pingsan. Malu. Ya Allah. Emang diampunkan, tapi rasa malu itu tidak tahan juga. Ternyata ampun dijaga di Tuhan ketika berdosa. Langsung pingsan. Itu kan hati yang masih berasia, Pak. Walaupun berdosa, tapi hatiku masih lunak, masih lembut, masih bisa dibantu sama dia itu. Rasa malu inilah yang harusnya kita coba untuk lahirkan, kita munculkan, kita pelihara. Sehingga ketika ada terdetik untuk berbuat kesalahan, ingat, Allah Maha melihat. Dan Allah sudah berikan kepada engkau segala macam nikmat yang mungkin orang lain tidak punya. Kesehatan, umur, keluarga yang harmonis, yang masih utuh. Banyak orang keluarganya berantakan. Kehidupan yang lain wajar, tidak harus perlu untuk mengorbankan malu untuk hidup. Banyak hal yang harus kita syukuri. Apakah masih ingin untuk bermaksiat? Bapak Ibu, ambo kan kini maja di Dinia Putri Padang Panjang. Pulang dari pesantren jam 3, kadang jam 4 sudah asar. Ketika pulang dan mendapati di rumah anak-anak latibo dengan selamat di rumah, ini sekolah pulau, bermain-main, bagalak-galak, itu kesyukuran yang luar biasa. Coba bayangkan, kita pulang dari Karajo, Bapak Ibu, dari sekolah, atau kalau yang di kampung-kampungan dari sawah, pulanglah sore, tiba di rumah, anak awak lalu pulang lagi, masih tak kamar tadi ya, kan bingung. Sampai sekian jam ditunggu-tunggu sampai Isya pun tak pulang-pulang. Camih awak kan? Camih. Nah, kenapa kita tidak mensyukuri ketika kita pulang itu anggota keluarga kita lengkap, anak-anak lengkap, dan mereka sehat. Itu kesyukuran tiap hari yang tidak ada nilainya, yang maksudnya ada harganya, luar biasa. Dan itu sering kita abaikan. Maka ketika kita menyadari bagaimana rahmat Allah kepada kita, sayang Allah kepada kita, seharusnya yang muncul adalah perasaan malu untuk berbuat salah, berbuat maksiat, melalaikan perintah-perintahnya. Dan yang muncul kemudian lantiangan, berani berbuat dosa, ada itu. Ada sebuah kisah yang ini disampaikan oleh Rasulullah langsung dalam sebuah hadisnya. Nabi itu Bapak Ibu mendidik dengan cara kisah, banyak itu. Aku sering menyampaikan kepada para guru, apalagi mungkin cuma aja di sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Dinia Putri pendidikan, mengatakan guru-guru itu harus punya stok kisah yang banyak. Sebab mendidik dengan kisah itu luar biasa pengaruhnya, dampaknya. Daripada mendidik dengan bahasa-bahasa lapis saja, pakai kisah-kisah. Nabi pun mendidik dengan kisah, luar biasa. Beliau menceritakan dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki musrifun ala nafsihi, yang sudah keterlaluan berbuat dosa. Musrifun ala nafsihi itu istilahnya. Orang ini sudah membunuh 99 orang. Jumlahnya pun unik. Cantik kan jumlahnya, 99 bunuhannya orang. Tapi bagaimanapun tetap ada dalam dirinya kok.
keinginan untuk berubah. Apa Ibu? Kalau kita macam lihat orang berbuat salah, orang payah diajak untuk ke agama, jangan putus asa. Bagaimanapun dia tetap punya nurani yang tinggal bagi itu untuk menyentuhnya, kita untuk mengajaknya dengan cara yang baik. Dan awak tahu apa Ibu? Awak tahu jangan awak nang kini ko layak soleh aku naudzubillah nanti dalam meninggal berubah. Jangan pernah menganggap rendah atau mengejek menjemeh orang-orang yang kini ko dalam keadaan yang tidak taat, banyak maksiat. Tetap ada harapan dia akan kembali kepada Allah, dia akan berubah. Kalau itu jadi orangku telah membunuh 99 orang, tapi ada hasrat untuk berubah. Mungkin lah jenuh dengan dunia hitam itu. Kemudian datanglah ke seorang tokoh agama di masa itu, katakan pendeta atau rabi di dalam istilah Israelnya atau Yahudinya, datang katanya, Tuan Guru, ambo lah membunuh orang segiko 99, tapi ambo ingin berubah, bertaubat. Apakah masih terbuka pintu taubat untuk ambo? Kecil guru kok kelama dewasanya tuh sebanyak itu dibunuh, tak boleh, tak bisa, tertutup. Itu kecewanya, dia kecewa dan seorang koko dibunuh juga, maka barang jadinya salatui, lengkap salatui. Maka hadis itu disebut dengan hadis qatilu mi'ah. Hadis qatilu mi'ah, pembunuh 100 orang. Lengkap. Tapi tetap ada niat untuk berubah. Tak hilang itu. Itu mungkin nurani, itu yang dhamir itu. Dhamir, dan itu mungkin karena kita kok diberikan Allah ruh. Ruh itulah yang kemudian berontak untuk kembali kepada Allah, kembali kepada yang baik. Apa Ibu sekali Abah sampaikan, dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, hanya kita manusia yang diberikan ruh oleh Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, hanya kita. Karena itulah kita kemudian selalu ingin untuk kembali kepada kampung yang asal, ke surga, ke akhirat. Jadi tetap ada niat untuk berubah. Dan dia mencari ulama yang lain untuk bertanya. Dia katakan, Syekh, ambo lah membunuh 100 orang. Halli min taubah. Masih bisakah ambo bertaubat? Kule ulama yang elok, ulama yang paham. Katanya, masih. Allah Maha Pengampun. Tetapi, keceknya, engkau berada di lingkungan yang salah. Kampung engkau itu kampung para penjahat. Jadi kalaupun bertobat kini kok yang dituju baiknya tuh, maka pindahlah, hijrahlah tuh bahasa kininya kayak hijrahlah, pindahlah, cari tempat yang lain. Tuh ada tuh kampung celai itu kesitu baik. Jangan tinggal kampung tujuh lain. Maka yang patuhilah nasihat dari ulama kok, syekh kok. Ya pindah. Dia Pak Ibu pengaruh lingkungan itu luar biasa. Kadang-kadang kita di rumah lah yubana berjibaku mendidik anak-anak awak ataupun di sekolah, tapi kita palapihnya main orang sembarangan, akhirnya sulit juga tadi dibantu. Atau kita palapihnya menonton TV, menonton pakai gadget, lingkungan itu sangat mewarnai seorang anak. Jadi dia pun kemudian pergi ke tempat yang baru sebagai tanda akan berubah ya. Hijrahnya kok hijrah yang sebenarnya kok hijrah yang hakiki, mai banyak pindahnya. Namun di tengah perjalanan ajalnya pun datang. Tiba ajalnya, meninggal. Nah, dalam hadis itu disebutkan turun 2 malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, saya yang akan membawa ruh orang ini ke neraka.
karena dia membunuh 100 orang dan belum melakukan satu pun kebaikan. Kata malaikat rahmat, oh tidak, orang ini saya yang akan membawa ke dalam surga karena dia sudah bertekad untuk berubah. Sehingga bertangkalah atau berdebatlah malaikat nomor 2 kok. Saya yang berhak membawa ruh hamba nan membunuh 100 orang kok. Untuk menengahi perdebatan itu, Allah utus malaikat nan baru nan ketiga untuk menentukan siapa yang berhak membawa ruh yang meninggal kok. Kecik malaikat nan ketiga, cuba kini ko diukua kama yang lebih dake orang kok. Kalau yang lebih dake ka tampeknya nan pertama, tampeknya berbuat maksiat itu berarti orang kok dibawa dari malaikat azab. Tapi kalau nyodake ka sampai nan kedua ingin berubah sampai orang yang elok-elok, maka inyo dibawa dari malaikat rahmat, diukualah. Dan subhanallah Bapak Ibu, hanya sajangka dakeknya ka sampai nan barunya, sajangka shibran, masuk hadisnya, sejengkal. Kata Allah, bawa dia ke dalam surga. Sudah ada niat untuk berubah, itu cukup bagi Allah. Diampuni yang lama-lama itu sadonya. Bapak Ibu, yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menyiapkan bekal menuju hari akhirat, menghadapi kematian, bukan hanya amal yang tampak, sholat, ruku, tagak, enggak. Perbaiki kondisi hati kita. Orangku selamat dia Pak, di hatinya kok ingin berubah. Itulah makna dari hadis yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari para ustadz kita, para buya kita, bahwa ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing kehausan, dia minum, Allah ampuni dosanya. Kamu ketika menyampaikan hadis itu di Padang Panjang Pak Ibu, ada jemaahnya apa tanya, Ustadz, lekah mungkin tuh dosa zina sekian, itu kan dosa kadang, kabair itu. Hanya diampunkan di gara-gara bahagia minum seekor anjing. Bapak Ibu, Allah itu tidak terikat dan tidak dihukumi dengan pola pikir kita yang mungkin pakai hitung-hitungan matematis itu. Tidak. Allah lebih tahu daripada kita. Mana tahu dia berzina bukan karena kemauan pribadi, kondisi ekonomi, keterpaksaan, dan dia tetap punya hati yang lembut sehingga mencari anjing kehausan. Nak tiga, yang ambil ayahnya dia minum. Sebaliknya, ada wanita di masa dulu juga, sholatnya banyak, puasa banyak, tapi nyokabik kucing dan nyebiakan sampai mati. Neraka tempatnya. Kama sembahyangnya, puasanya, tak ada arti kalau hatiku nak berubah. Tiga ngambil kucing mati di kabik, mau itu tidak ada yang makan. Ada akhirnya Pak Ibu, dan paling panjang itu kondisi hati kita tanpa mengabaikan amal ibadah. Dan memang amal itu merupakan wasilah cara kita untuk membersihkan hati. Tapi amal saja tidak cukup. Tidak cukup. Benar? Sebenarnya selesai, sudah. Oke, baik. Terakhir Pak Ibu, aku ambil tutup dengan sebuah kisah. Nah, sebuah masalah kau ini banyak aja itu selawat nak baru pada bahan yang berbari loh. Kisah ini mungkin tidak terjadi secara hakikat, ini hanya kisah simbolik untuk memberikan kita semacam pencerahan atau menggambarkan sesuatu yang abstrak sehingga nampaknya lebih konkret model itu. Diceritakan ada seorang raja dulu. Raja ini raja yang dicintai oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Tapi sang raja ingin lebih yakin, benarkah dia dicintai oleh masyarakatnya ataukah tidak. Maka raja memberikan sebuah sayembara pengumuman kepada rakyatnya bahwa sang raja akan membuka satu hari istananya dan memberikan kesempatan kepada setiap rakyatnya untuk memberikan hadiah terbaik yang mereka bisa untuk mencari yulai cinta kok rakyat kamu atau tidak, jangan kok
namanya itu cinta-cinta yang tidak jalih saja, dukung-dukungan dia tidak jalih model itu, ingin yakinnya. Maka timbullah di hari itu masyarakat pun datang ke istana membawa harta terbaik yang bisa mereka persembahkan. Ya, bagi pedagang mungkin membawa barang dagangan yang paling rancak, kok baju kah, atau kok beda-beda yang lain. Atau kalau petani mungkin sawah ladang hasil pertanian itu panennya yang terbaik diberikan kepada sang raja. Sang raja pun merasa puas, yakinnya laimah boleh dicintai di masyarakat. Sampai kemudian ada seorang pemuda datang agak terlambat. Danyo datang tanpa membawa apapun. Ini bukan seorang pedagang, bukan saudagar, bukan petani, tapi tetap ingin memberikan sesuatu kepada sang raja. Dia datang kepada raja dan dia berkata, "Wahai baginda, hamba adalah rakyat baginda yang sangat mencintai baginda. Hanya saja hamba tidak punya apa-apa. Tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya pertanian, tidak punya barang-barang. Tapi tetap hamba ingin mempersembahkan sesuatu kepada baginda." Maka nyambiak dari balik bajunya sebuah cermin ketik, cermin ketik. Dia katakan, "Wahai baginda, hanya ini yang bisa hamba persembahkan kepada baginda. Cermin ini semoga bisa baginda gunakan setiap pagi untuk melihat bagaimana gagahnya baginda." Hadiah Kuyubana mengalahkan hadiah yang lain, luar biasa. Hanya cermin ketik. Yo cermin ikolah baginda bisa menceliak tiap pagi bahwa baginda adalah raja yang sangat gagah. Bapak Ibu, kita mungkin nanti tidak akan bisa mempersembahkan banyak sholat, banyak puasa kepada Allah, karena kita yang ada pun juga banyak yang tidak sempurna. Bukan hanya masalah rukun syarat, juga masalah kehusukan. Sembahyang kadang tidak khusyuk, tidak tanam. Tetapi kita berharap kita mempersembahkan kepada Allah hati. Hati ini adalah cermin Allah untuk para hambanya. Dengan hati kita itulah orang bisa melihat bahwa Muslim itu adalah manusia yang luar biasa, yang penyayang, yang pengasih, yang suka membantu. Maka jadilah kita cermin Allah untuk manusia, cermin Allah di tengah-tengah manusia. Dari kitalah orang mencari Islam kok luar biasanya, dengan sikap kita, cara kita mengice, cara kita bersikap. Jangan sampai orang mencari, kalau model itu Islam aja tidak lain, jangan itu orang lain. Kita Muslim, kita wajib menjadi representasi Islam yang benar. Kita adalah bukti bahwa Islam agama yang hak. Dengan perilaku kita yang rancak. Jangan orang mencari, jangan model yang disampaikan Muhammad Abduh bila datang ke Eropa, Pak Ibu. Ini orang Mesir kok, bila mufti Mesir dulunya datang ke Eropa. Mencari di Eropa itu luar biasa, barasiahnya orang tapi waktu disiplin, orang bisa diberikan kepercayaan, amanah. Sementara di Mesir sampai negarinya sendiri banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak bisa diberikan amanah, tidak berhasil. Agak ini kemudian ra'aitul Islama fi Eropa walam aral muslimin. Saya menemukan Islam di Eropa, tetapi saya tidak menemukan orang Islam. Sebaliknya, saya menemukan orang Islam di Mesir, tapi tidak menemukan Islamnya. Apa maksud Islamnya itu? Ketika itu Mesir masih kacau, kumuhnya minta ampun. Bapak Ibu, kitalah yang bertanggung jawab membuktikan kepada dunia inilah Islam. Inilah Islam, agama yang benar, agama yang masyarakat pemeluknya orang-orang yang dapat dipercaya, yang sopan santun, yang toleransi, yang berlapang dada dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, semoga tausiah bagi kau bisa memberikan manfaat. Pada intinya tentu kita seimbangkan antara rasa harap terhadap rahmat Allah dan rasa takut terhadap azabnya.
Namun kita tadi sudah sampaikan bahwa dari sekian banyak ayat Al-Quran, ayat yang berbicara tentang rahmat jauh lebih besar. Maka kata para ulama gitu, kalau kita rasul-rasul akan terlalu lantiangan berbuat dosa, rancak kena azab Allah, biar ada rasul takwi. Kalau kita kemudian ada rasa putus asa terhadap rahmat Allah, di dosa banyak mana nak mungkin diampunkan, ingat rahmat Allah. Terutama kalau kita berada di sakaratul maut, kita akan meninggal, perbanyak mengingat rahmat Allah, jangan kena azab Allah. Sebab kalau kita meninggal dengan zon, dengan persangkaan Allah itu Maha Pengampun, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Ana inda zonni abdi bi, aku kata Allah tergantung kepada persangkaan hambaku terhadap aku. Itu berarti Bapak Ibu. Baik.